Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kita di Belajar CNC bersama. Kesempatan hari ini kita akan melanjutkan tentang dasar gambar teknik seperti yang sudah kita ketahui. Yang pertama di pertemuan pertama kita sudah menjelaskan gambar teknik pendahuluan. Kemudian yang kedua juga sudah gambar teknik potongan. Kemudian yang ketiga kita akan menjelaskan gambar teknik proyeksi pada kesempatan kali ini. Langsung saja kita ke slide gambar teknik proyeksi di PowerPoint. Ya, pertemuan ketiga yaitu gambar teknik proyeksi. Yang pertama adalah sini adalah simbol proyeksi Eropa. Kita harus tahu proyeksi Eropa dan Amerika. Cara paling gampang membedakannya apa? Kalau Amerika itu 0, kalau Eropa pasti kebalikannya seperti itu. Kok 0 gitu? Amerika itu selalu lingkarannya itu di depan, di sebelah kiri. Kalau Eropa kebalikannya berarti sebelah kanan. Jadi cara paling gampang Amerika itu 0. Lanjut, macam-macam proyeksi berdasarkan gaya teknik pembuatannya. Proyeksi dibagi menjadi dua, yaitu ANSI atau yang disebut dengan proyeksi Eropa, atau ISO yang dikenal dengan gaya USA atau Amerika. Kemudian proyeksi Eropa atau yang disebut juga dengan proyeksi kuadran 1 atau dalam bahasa Inggris disebut first angle projection. Proyeksi Eropa disebut sebagai proyeksi kuadran pertama karena pandangan utamanya diletakkan di kuadran pertama. Ini proyeksi Eropa. Ini benda kerjanya. A ini pandangan depan, dia diletakkan di sini. D itu pandangan sebelah kanan, diletakkan di sini. Kemudian B itu pandangan atas, diletakkan di bawah. E itu pandangan bawah, diletakkan di atas. C sebelah pandangan kiri. F pandangan belakang. Seperti ini bisa dipahami. Kemudian kalau diperjelas lagi, pandangan Eropa atau sudut pertama itu seperti ini. Ya, jadinya agak muter-muter. Lanjut, untuk proyeksi Amerika atau yang disebut dengan proyeksi kuadran 3 atau dalam bahasa Inggrisnya disebut third angle projection. Proyeksi Amerika disebut sebagai proyeksi kuadran 3 karena pandangan utamanya diletakkan di kuadran 3. Ini adalah proyeksi Amerika. Ini terbalik dari Eropa. Contohnya yang Eropa tadi ini. C itu pandangan kiri ya, diletakkan di sebelah kiri. Sedangkan di Eropa C itu di sebelah kanan, D itu di pandangan kanan, diletakkan sebelah kiri. Kebalikannya seperti ini, sama seperti Eropa, cuman penempatannya itu berbeda. Kalau di Eropa itu dibalik, yang pandangan bawah ditaruh di atas, pandangan atas ditaruh di bawah, pandangan kiri ditaruh di kanan, pandangan kanan ditaruh di kiri. Ini pandangan bawah ditaruh di bawah, B pandangan atas ditaruh di atas, F pandangan belakang ya ditaruh di sebelah sini jadinya. Sedangkan yang ini bedanya itu hanya di ini, C ke D, E ke B. Oke, lanjut. Dan dari pandangan Eropa dan Amerika, terutama catatan buat saya yaitu keuntungan dari proyeksi Amerika yaitu dengan bentuk benda bisa langsung dibayangkan. Kenapa? Karena ini kita tidak perlu
mengarang, oh ini di kiri kanan udah sesuai, yang di sebelah pandangan kiri sini, kanan sini, jadinya kita tidak berpikir dua kali untuk membalikan gambarnya. Yang kedua, gambarnya mudah dibaca karena hubungan gambar yang satu dengan gambar lainnya dekat, yang saya jelaskan tadi. Kanan kirinya itu sama, jadinya nggak dibalik-balik dulu, jadi kita mengimajinasikan atau menerawangnya itu lebih gampang. Kemudian pandangan yang berhubungan diletakkan berdekatan sehingga mudah untuk memberikan ukurannya. Jelas tadi, kiri kanan atas bawah berdekatan. Kemudian mudah memberi pandangan tambahan atau pandangan setempat, jadinya kita tinggal menambahkan pandangan-pandangan yang mungkin dari section kiri kanan atas bawah ataupun dari belakang itu kurang, itu lebih mudah seperti itu. Lanjut, ini proyeksi ketiga US atau Amerika seperti ini, jadinya itu tidak dibolak-balik seperti Eropa ya. Lanjut, untuk proyeksi ortogonal atau sejajar, bidang proyeksi tegak lutut terhadap garis proyeksi atau terjadi pengeteriman seperti ini. Bahasa gampangnya itu ini dipenyet ke depan seperti garis ini dipenyet, jadinya ini sama ini juga seperti itu ya. Jadi ada kayak pengempesan proyek 3D ini ke 2D gitu, paling cara gampangnya, atau yang sejajar, proyeksi sejajar. Kemudian dalam pemilihan pandangan kita harus dapat menyimpulkan, yaitu pertama, pandangan depan pusat, yaitu menunjukkan syarat dan karakteristik terbanyak, yaitu apa, aspek-aspek yang akan kita gambar itu paling banyak di situ, mulai dari ukuran, detail paling jelas dan gamblang yang tidak ambigu seperti itu. Kemudian memiliki pandangan maya paling sedikit, jadinya tidak ada garis semu, misal dalamnya ada slot, pandangan maya itu sedikit sehingga tidak mengaburkan syarat yang pertama, yaitu syarat dan karakteristiknya terbanyak, tanpa menghilangkan pandangan utama dari benda atau gambar tersebut. Yang keempat, menunjukkan panjang dan tinggi benda. Panjang dan tinggi benda itu kita bisa menganalisa material mentahnya seperti itu. Kalau terlalu banyak garis maya bisa menyebabkan kita itu ambigu dalam penentuan garis material, yang menjadi salah satu pemelancar untuk cutting di benzonya ya, nanti untuk penyediaan barang material atau raw material. Kemudian pandangan atas menunjukkan panjang dan lebar. Pandangan depan itu panjang dan tinggi, pandangan atas itu panjang dan lebar. Kemudian pandangan samping biasanya sebelah kanan menunjukkan lebar dan tinggi. Ya benar, lebar dan tinggi. Kemudian menggunakan pandangan kiri apabila garis yang tersembunyi lebih sedikit. Itu artinya apa? Kalau pandangan kiri yang tersembunyi lebih sedikit, jadinya itu di sebelah kiri sini pandangannya. Biasanya kanan. Biasanya, tapi kan semua penggambaran bisa kanan, bisa juga kanan dan kiri, karena detailnya untuk ujung dan ujungnya itu berbeda. Misal kanan dan kirinya itu beda, kalau ditumpuk di kanan semua nanti malah jadi ambigu, jadinya di kanan dan kiri diberi potongan dan section untuk mempermudah pengerjaan seperti itu. Terkadang tidak diperlukan 3 pandangan untuk suatu gambar teknik ya. Kenapa? Nanti teman-teman akan tahu di next selanjutnya. Seperti ini tuh tidak perlu 2 atau 3 pandangan. Kenapa?
karena untuk satu pandangan saja sudah cukup. Contohnya seperti ini pembuatan shaft, kita udah tahu panjang dengan kotaknya ini ukuran berapa. Jadi nanti untuk pembuatan materialnya itu berapa, panjang 180, kotak 65, kita bisa buat kotak. Kenapa harus kok kotak mas gitu? Ini nih udah ada simbol square-nya, ada garis X seperti itu. Kemudian untuk diameter lebih mudah seperti ini, ukuran dengan jarak-jarak. Yang penting ini kenapa di sini enggak dari sini ke sini, karena yang sini ke sini tuh untuk ulir tidak terlalu penting, karena yang penting itu dari sini ke sini lah. Ini untuk pembebas ulir itu bisa ditolerir untuk ukurannya, nanti untuk toleransi bisa masuk ke situ. Kemudian untuk yang gambar kedua ini tidak perlu juga. Terus ngukur tebelnya bagaimana mas? Tebel ini udah ada tik 3 mili, kemudian 2 hole diameter 20 sini, ini dan ini itu diameter 20. Jadinya tidak perlu dijelaskan di sini diameter 20, di ini diameter 20. Intinya kalau hanya ada 2 lubang berarti diameternya itu dia 20. Dia akan menunjukkan yang mana yang perlu aja, jadi tidak terlalu membingungkan seperti itu. Lanjut, gambar dua pandangan. Beberapa benda simetris dengan dua sumbu simetris dapat digambar sepenuhnya oleh dua pandangan. Pandangan yang menunjukkan sebagian besar detail benda dipilih sebagai pandangan depan. Diingat ya, pandangan yang menunjukkan sebagian besar detail dipilih sebagai pandangan depan. Kemudian pandangan kedua ditentukan berdasarkan objeknya. Apakah pandangan atas atau pandangan samping yang akan digunakan. Jadinya itu pandangan yang paling besar menunjukkan besar detail dari proyek tersebut disebut pandangan depan. Kemudian pandangan kedua ditentukan berdasarkan objeknya, entah itu pandangan atas atau samping yang akan digunakan. Contohnya seperti ini. Ini kita lihat pandangannya itu pandangan depan yang kita diambil sebagai pandangan besar detailing yang paling banyak, sehingga diambil dia pandangan depan. Seperti ini. Terus kemudian kalau dia ngambil dari samping, dia kurang begitu menjelaskan untuk memperkuat gambar depannya ini, makanya dia ambil dari gambar atasnya seperti ini. Kalau seperti ini untuk pengerjaan juga gampang. Ini R diameter lubangnya ini juga, jadi di sini tidak terjadi penumpukan untuk ukuran, garis ukurannya ini seperti ini. Kalau dia tampil di sini ini dari samping semua, wah gambarnya itu malah mempersulit kerja seperti itu. Lanjut, untuk gambar tiga pandangan. Secara umum sebagian besar benda terdiri dari satu komponen atau beberapa komponen yang digambarkan dengan gambar tiga pandangan. Kalau satu pandangan itu dia simple, cukup satu pandangan. Yang dua ini pandangan depan dan dibantu pandangan samping atau atas, mana yang memperkuat pandangan depan tersebut. Kalau pandangan tiga pandangan, dia itu 1, 2 ini kurang, jadinya dia butuh 3 pandangan seperti ini. Contoh gambarnya seperti ini. Misalnya ini dan ini, jadi kita nggak tahu dong ininya miring atau ininya cuman lurus kotak gitu. Jadinya dibutuhkan 3 pandangan untuk menjelaskan gambar ini. Secara detailnya itu di sini. Jadi untuk penggambarannya itu, oh ini yang sebelah sini, ini yang dari atas, ini yang dari samping. Jadi udah tahu gitu. Oke, dari sini saya ucapkan terima kasih ya, sudah selesai untuk
materi dari pertemuan ketiga tentang gambar proyeksi, teknik proyeksi dari Eropa sama Amerika. Semoga bermanfaat. Kritik dan sarannya saya tunggu. Adapun dalam salah ucap atau penyampaian saya yang mungkin kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri pertemuan ketiga tentang gambar teknik proyeksi ini. Saya undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.